uang kertas, emas, Bitcoin. Bingung pilih yang mana. Nah, jadi di sini aku baru aja baca buku yang judulnya itu Hard Money Revolution. Jadi di buku ini tuh ngejelasin semua plus minusnya Bitcoin versus emas untuk masa depan ekonomi kalian. Nah, jadi judul bukunya itu adalah Hard Money Revolution, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global. Nah, penulisnya itu Pak Ade Andri Hendriadi, SSI MKOM, dan penerbitnya itu Minhaj Pustaka. Tahun terbitnya itu pada Maret 2025. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Pak Ade Andri Hendriadi, seorang akademis dan praktisi dengan kualifikasi yang sangat impresif di bidang teknologi informasi. Nah, keamanan cyber, blockchain, dan fintech. Latar belakang pendidikannya yang kuat yaitu S1-nya Matematika Ilmu Komputer, S2-nya Sistem Informasi Bisnis, dan sekarang sedang menempuh S3 Pendidikan Teknologi. Dilengkapi dengan 12 sertifikasi profesional yang bergengsi. Nah, kombinasi ini memberikan kredibilitas tinggi pada analisis yang disajikan baik dari sisi tekno, ekonomi, Bitcoin maupun aspek keuangan tradisional emas. Nah, buku ini tuh terstruktur sangat sistematis, membawa pembaca dari konsep paling dasar hingga visi jauh ke masa depan. Nah, jadi di bab satunya itu ada pengantar hard money dan peranannya dalam ekonomi. Nah, memberikan fondasi filosofis dan historis yang kokoh. Penulis menjelaskan evolusi uang dari barter, commodity money, gold standard, hingga era digital dengan jelas, dengan diagram evolution of hard money. Sangat membantu visualisasinya. Kemudian di bab 2-nya itu ada emas sebagai hard money tradisional. Nah, analisis mendalam tentang emas tidak hanya sebagai logam mulia, tetapi sebagai pilar sistem keuangan global selama ribuan tahun. Penulis membahas dengan sangat baik keunggulan emas dalam menjaga nilai peranannya dalam sistem moneter internasional atau gold standard Bretton Woods, dan kendala praktisnya di ekonomi modern. Kemudian di bab 3-nya itu ada Bitcoin, hard money baru di era digital. Nah, ini adalah jantung dari buku ini. Penulis tidak hanya menjelaskan teknologi blockchain dan mekanisme Bitcoin dengan sangat teknis atau sesuai kapasitasnya sebagai certified blockchain developer, tetapi juga menyelami filosofi cyberpunk dan libertarian yang melatar belakangi penciptaannya. Pembahasan tentang kelangkaan absolut Bitcoin, mekanisme halving, dan keamanan kriptografinya sangat detail dan informatif. Kemudian di bab 4-nya itu ada perbandingan antara Bitcoin dan emas. Nah, bab ini adalah analisis komparatif yang sangat jujur dan berimbang. Penulis membuat perbandingan sistematis menggunakan metrik seperti yang pertama itu penyimpan nilai. Nah, track record emas versus potensi Bitcoin. Kemudian yang kedua itu likuiditas dan probabilitas. Jadi Bitcoin unggul dalam hal kecepatan dan biaya transfer global. Kemudian yang ketiga itu keamanan. Jadi perbandingan keamanan fisik emas versus keamanan kriptografi Bitcoin. Kemudian yang keempat itu volatilitas. Jadi pengakuan jujur bahwa volatilitas Bitcoin masih menjadi penghalang utama adopsinya sebagai alat tukar sehari-hari. Kemudian ada juga tabel perbandingannya yang sangat ilustratif. Nah, kemudian di bab 5 ini ada Bitcoin versus emas dalam peranannya sebagai pengganti fiat. Nah, penulis dengan tegas mengkritik sistem uang fiat yang rentan terhadap inflasi
dan manipulasi oleh bank sentral. Nah, bab ini tuh berargumen kuat mengapa kedua aset ini layak dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih sehat dan terdesentralisasi. Kemudian di bab 6 itu ada adopsi global yang menyajikan data dan studi kasus nyata tentang bagaimana negara El Salvador, Republik Afrika Tengah, korporasi mikrostrategi, Tesla, dan institusi keuangan mulai mengadopsi Bitcoin dan emas. Kemudian ada juga grafik adoption trends 2009 sampai 2025. Begitu. Kemudian di bab 7-nya itu ada peran dalam krisis ekonomi dan inflasi. Nah, analisis yang powerful, penulis menunjukkan bagaimana emas telah teruji sebagai safe haven selama berabad-abad. Sementara Bitcoin membuktikan dirinya selama krisis hyperinflasi di Venezuela dan Lebanon, serta selama pandemi COVID-19. Nah, kemudian di bab 8-nya itu ada teknologi dan inovasi. Nah, jadi di sini itu menunjukkan keahlian mendalam penulis, dibahas perkembangan teknis Bitcoin seperti Lightning Network, Taproot, Schnorr Signature, and teknologi custody. Di sisi emas, dibahas inovasi seperti tokenisasi emas atau Paxos Global dan teknologi keamanan penyimpanan modern. Kemudian di bab 9-nya itu ada masa depan konvergensi atau kompetisi. Jadi penulisnya itu tidak terjebak pada narasi Bitcoin versus emas siapa yang menang ya, tapi juga sebaliknya. Ia memberikan visi yang sophisticated tentang bagaimana kedua aset ini dapat berkoeksistensi dan bahkan saling melengkapi dalam sistem keuangan hybrid masa depan. Nah, kemudian di bab 10 itu ada tantangan dan peluang. Jadi rangkuman yang sangat jujur tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing aset. Nah, di sini juga ada tabel scoring pada halaman 96 ya, ada stability emas yaitu 9/10, Bitcoin itu 6/10, portability emas itu 6/10, Bitcoin itu 10/10. Ini itu adalah rangkuman yang brilian. Kemudian di bab 11-nya itu ada studi kasus dan implementasi praktis. Nah, bab ini tuh adalah bukti bahwa buku ini tuh bukan hanya teori, dibahas dengan rinci implementasi Bitcoin di El Salvador, kemudian strategi cadangan emas bank sentral, dan bagaimana korporasi mengelola aset ini. Nah, kemudian di bab 12 ini ada panduan praktis implementasi. Nah, di sini tuh sangat aplikatif, jadi penulis memberikan panduan langkah demi langkah untuk individu, bisnis, dan institusi keuangan yang ingin mengadopsi Bitcoin dan emas, termasuk strategi diversifikasi, manajemen risiko, penyimpanan, dan pertimbangan regulasi. Kemudian di bab 13 sampai 15 itu ada dimensi sosial, filosofi, dan visi 2050. Nah, inilah yang membedakan buku ini dari buku lain yang sejenisnya. Jadi penulis tidak berhenti pada analisis ekonomi, teknis, tetapi menggali lebih dalam ke aspek sosiologis, filosofis, dan etika dari uang. Kemudian visi tahun 2050 yang ditawarkan bukanlah khayalan, tetapi ekstrapolasi dari tahun yang ada, yaitu hari ini, membahas dampak quantum computing, CBDC, dan pergeseran geopolitik. Nah, kemudian di sini ada keunggulan bukunya. Jadi, yang pertama itu cakupan yang sangat luas dari sejarah hingga visi masa depan. Nah, dari teknis hingga filosofis. Kemudian yang kedua itu
Penulis ini sangat adil, jadi tidak mempromosikan Bitcoin atau emas, tetapi memberikan alat analisis untuk membaca memutuskan sendiri. Kemudian yang ketiga itu kualifikasi penulis yang luar biasa. Nah, memberikan kedalaman analisis yang jarang ditemukan. Kemudian yang keempat itu dilengkapi dengan grafik, tabel, dan diagram yang informatif. Kemudian yang kelima itu diterbitkan di tahun 2025 atau tahun sekarang ini. Jadi buku ini tuh mampu menjangkau perkembangan paling mutakhir dalam dunia kripto dan keuangan global. Kemudian ada juga kekurangannya. Nah, yang pertama itu beberapa bagian teknis atau kriptografi, mekanisme konsensus mungkin masih menentang untuk pembaca yang benar-benar awam. Jadi glosarium istilah teknis mungkin bisa membantu di edisi berikutnya. Nah, kemudian yang kedua itu seperti semua buku tentang aset volatil, data harga dan kapitalisasi pasar bisa menjadi usang dengan cepat. Namun konsep fundamental yang dibahas tetap relevan. Kemudian yang ketiga itu regulasi kripto berubah sangat cepat, jadi beberapa informasi spesifik tentang regulasi negara tertentu mungkin perlu update berkala. Nah, kemudian target pembacanya itu yang pertama investor, individu, dan institusi. Jadi, yang ingin mendiversifikasi portofolio dengan aset alternatif. Kemudian yang kedua itu mahasiswa dan akademisi dengan jurusan ekonomi, keuangan, teknologi finansial, dan ilmu komputer. Kemudian yang ketiga itu pembuat kebijakan atau regulator bank sentral untuk memahami dampak sistemik dari aset-aset ini. Kemudian juga pemula yang serius yang ingin mempelajari Bitcoin dan emas dari nol hingga tingkat mahir. Baik, jadi sekarang kita udah berada di bagian akhir, yaitu kesimpulan dan penilaian akhir. Jadi setelah menelaah keseluruhan isi buku ini, berikut adalah rangkuman komprehensif dari keunggulan, kelemahan, dan nilai fundamental yang ditawarkan oleh si penulis. Nah, yang pertama itu analisis kekuatannya. Jadi buku ini tuh unggul karena berhasil menyatukan 3 perspektif yang biasanya terpisah. Yang pertama itu ada kedalaman teknis. Jadi kualifikasi penulis sebagai certified blockchain developer dan ahli keamanan cyber sangat terasa. Jadi penjelasan tentang mekanisme konsensus proof of work, fungsi kriptografi dalam Bitcoin seperti Schnorr signatures pasca Taproot, dan arsitektur Lightning Network tidak disajikan sebagai konsep abstrak, tetapi dijelaskan dengan logika sebab akibat yang jelas. Ini adalah nilai jual terbesar bagi pembaca yang ingin memahami bagaimana dan mengapa Bitcoin bekerja dari level protokol gitu. Kemudian yang kedua itu keluasan ekonomi. Jadi penulis tidak hanya terjebak pada aspek teknis, analisis makroekonomi tentang kegagalan sistem uang fiat, peran bank sentral, serta standar emas dan teori moneter dibahas dengan pijakan yang kuat. Bab tentang dampak peralihan ke hard money terhadap kebijakan moneter di bab 5 dan efektivitasnya selama krisis di bab 7 itu menunjukkan pemahaman yang matang tentang dinamika sistem keuangan global. Kemudian yang ketiga itu kedewasaan filosofis. Jadi ini adalah pembeda utama buku ini tuh naik dari sekedar perbandingan aset menjadi sebuah diskusi tentang makna uang gitu. Jadi kebebasan individu, kepercayaan dan etika dalam masyarakat di bab 13 dan 14 itu
Penulis berhasil menjawab pertanyaan mendasar. Mengapa sih manusia membutuhkan hard money? Bukan hanya apa itu hard money. Jadi itu untuk si kekuatannya, kemudian kelemahan dan ruang perbaikan. Jadi yang sebagai sebuah karya gitu kan, pasti buku ini memiliki beberapa area yang bisa disempurnakan. Yang pertama itu kurva belajar yang curam untuk pemula mutlak. Jadi meski penulis berusaha menjelaskan dengan jelas gitu, kompleksitas topik seperti kriptografi, kunci publik dan mekanisme mining mungkin masih menjadi penghalang bagi pembaca yang benar-benar baru. Jadi rekomendasi edisi berikutnya dapat menyertakan glosarium atau appendix yang menjelaskan istilah-istilah teknis secara lebih sederhana. Nah, yang kedua itu dinamika regulasi yang sangat cepat. Jadi regulasi cryptocurrency adalah bidang yang berubah dengan kecepatan luar biasa. Data dan situasi regulasi di negara-negara tertentu. Jadi selain El Salvador yang disebutkan dalam buku bisa menjadi usang dalam hitungan bulan, rekomendasinya itu poin ini mungkin dapat direkomendasi dengan mengarahkan pembaca ke sumber online terpercaya untuk update regulasi terbarunya. Kemudian yang ketiga itu ada analisis kompetitor Bitcoin. Jadi buku ini fokus pada Bitcoin sebagai digital gold. Namun dalam diskusi hard money digital, pandangan beberapa ahli yang melihat properti moneter aset kripto lain seperti Monero untuk fungibilitas atau Litecoin untuk percobaan bisa memberikan nuansa tambahan, meski keputusan untuk fokus pada Bitcoin sepenuhnya dapat dibenarkan. Gitu. Baik, sekian review buku Hard Money Revolution Bitcoin versus Emas untuk menguasai ekonomi global ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.